Salam sehat dan bugar. Bersama saya Dr. Samuel Utoro, MS SPGK, konsultan spesialis gizi klinik. Pada kesempatan ini saya akan bicara yang berhubungan dengan topik yang sedang hit. Apa itu? COVID. Tapi sudah tentu hubungannya COVID dengan ilmu yang saya kuasai, yaitu ilmu gizi. Jadi topik yang saya angkat pada kesempatan ini adalah makanan apa dan vitamin-vitamin apa yang terpenting untuk mensiasati, mencegah seseorang bisa terkena COVID-19. Ya, kita tahu COVID itu satu infeksi virus. Dan virus itu kita tahu sampai saat ini belum ada obat. Jadi sangat penting peranan meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk mengangkat atau menguatkan daya tahan tubuh sangat perlu masalah makanan. Sebenarnya ada beberapa faktor yang berperan yang saya sebut dengan 5S. Sehat makannya, sehat pola pikirnya, jangan mudah stres, sehat aktivitasnya, Anda harus tetap berolahraga, sehat istirahatnya, Anda tidur harus cukup 6-8 jam, dan yang terakhir sehat lingkungannya. Tapi saya akan fokus pada kesempatan ini pada sehat makannya harus bagaimana. Yang utama untuk menjaga daya tahan, makan Anda harus cukup yang dikenal dengan gizi seimbang. Apa itu? Jumlah harus sesuai dengan kebutuhan tubuh tiap orang. Kemudian komposisi makanan harus lengkap. Lengkap itu apa? Ada sumber karbohidrat, ada protein, ada lemak. Tapi kita akan fokus pada yang namanya asupan vitamin dan mineral pada kesempatan ini. Nah, itu sumbernya dari mana? Vitamin dan mineral itu sumbernya dari buah dan sayur. Jadi Anda harus cukup makan sumber karbohidrat seperti nasi, seperti roti, seperti kentang. Kemudian sumber protein, ini juga penting, sumber protein dari ikan, dari ayam, dari daging, dari putih telur, dari susu, itu sumber protein. Yang ketiga sumber lemak. Lemaknya harus lemak yang sehat sudah tentu. Jangan sembarangan makan. Ya, makan terlalu banyak gorengan, makan makanan yang berlemak tinggi, tapi lemak yang sehat. Ya, dari mana? Dari ikan, kemudian minyak pun pakai dari olive oil, ya. Dan terakhir sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai vitamin dan mineral. Anda harus cukup banyak makan buah, makan sayur. Hati-hati bagi orang yang tidak suka buah dan sayur. Itu akan menurunkan fungsi sistem imunitas, sistem daya tahan tubuh. Berapa banyak kita harus makan buah? Berapa banyak harus kita makan sayur? Makan buah sehari minimal 5 porsi, 5 macam, 5 warna. Kalau bisa lebih. Bahkan beberapa teori mengatakan makan buah sampai 10 porsi, 10 macam, 10 warna. Dan harus beragam. Gak boleh makan buah itu saja. Makan apel, atau makan sayur. Sama, sayur pun minimal 3 porsi, 3 macam, 3 warna. Makan sayur juga gak boleh. Hanya makan kangkung, pagi kangkung, siang kangkung, malam kangkung. Jadi kayak ikan mujair. Ya, jadi makan sayur harus beragam. Ada kangkung, ada bayam, ada lettuce, ada selada, macam-macam. Itu untuk mencukupi asupan vitamin,
mineral, dan serat. Nah, sekarang kita masuk. Untuk COVID ini bagaimana? Kan tadi saya bilang, yang penting adalah daya tahan. Bagaimana dengan suplemen atau vitamin yang sekarang sedang ngehit? Saya sering ditanya oleh pasien, bagaimana dok untuk meningkatkan daya tahan? Perlu tidak makan vitamin C? Perlu tidak makan vitamin E? Perlu tidak makan vitamin D? Dalam kondisi seperti ini kita semua di rumah dan kita ingin meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imunitas tubuh kita, sangat penting kita untuk menambahkan vitamin. Kenapa? Karena Anda dari buah dan sayur itu harus wajib hukumnya. Anda makan harus mencukupi yang seperti tadi saya bilang, minimal 5 porsi, 5 macam, 5 warna. Tapi kan kadang orang belum tentu bisa mencukupi yang beragam seperti itu. Atau masih kurang untuk kebutuhannya. Kita tambahkan vitamin C. Beberapa teori mengatakan vitamin C dibutuhkan dalam kondisi seperti ini untuk meningkatkan sistem imun sampai sekitar 1000 mg per hari. Dan vitamin C-nya agar tidak merangsang ke lambung, ya, harus dari vitamin C yang bersifat basa. Basa itu artinya tidak merangsang lambung, bukan bersifat asam. Ya. Kemudian kita butuh apa? Butuh vitamin D. Vitamin D berapa banyak dibutuhkan? Vitamin D dibutuhkan antara 1000 international unit sampai 2000 international unit. Ini semua sangat tergantung apa? Tergantung kadar vitamin D yang ada di tubuh Anda. Itu bisa dilakukan pemeriksaan apakah kadarnya rendah di darah atau masih cukup tinggi. Ya. Nah, kemudian yang penting lagi untuk vitamin D, pengaktifan vitamin D apa? Anda harus berjemur. Berjemur di bawah matahari itu penting sekali untuk mengaktifkan vitamin D. Di jam berapa dan berapa lama? Memang ini sangat kontroversi. Banyak yang menulis di WhatsApp pagi hari atau antara jam 10 sampai jam 2 atau bahkan ada yang bilang sore hari, tergantung ultraviolet katanya, ultraviolet B. Memang benar sekali, tergantung ultraviolet B. Tapi hati-hati juga, sinar matahari itu kalau terlalu lama itu bisa menyebabkan memicu kanker kulit. Jadi yang bagus jam berapa? Yang bagus dari beberapa penelitian sebenarnya di atas jam 10. Tapi kan kita takut juga paparan matahari yang berlebihan memicu terjadinya kanker kulit. Jadi jam berapa? Tepat di jam 10, cukup 10 sampai 15 menit. Tergantung warna kulit. Yang warna kulitnya putih cukup 10-15 menit. Yang kulitnya warna coklat kehitaman bisa sampai 20 menit. Jangan lebih. Dan untuk yang putih sebenarnya atau kulit yang lain pun yang penting keluar bercak-bercak merah. Dan berjemurnya cukup dari lengan bawah. Lengan bawah saja dari siku sampai telapak tangan. Cukup, nggak perlu buka baju, Anda semua tubuh terpapar sinar matahari, tidak perlu. Ya, jadi vitamin C butuh, vitamin D butuh, dan satu lagi untuk sistem imun, vitamin E. Berapa banyak? 200 international unit minimal. Antara 200 sampai 400 international unit. Nah, di samping itu masih ada beberapa kebutuhan vitamin lainnya seperti vitamin A, vitamin B, kemudian mineral, ada mikromineral yang dikenal dengan selenium, zinc, magnesium, itu semua penting. Oke? Next, lain kesempatan saya akan bahas lebih dalam vitamin dan mineral lainnya. Sampai ketemu di lain kesempatan.